100.1 FM. Radio Roja Majalengka 93.1 FM. Radio Roja Palu 101,8 FM. Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, kita memuji seraya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga di kesempatan Rabu pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, TV dan juga Radio Roja, guna melanjutkan bimbingan serta pelajaran insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Hafidhallahu Ta'ala. Secara langsung kajian ini kami hadirkan dari studio mini di Kota Maros, Makassar, guna melanjutkan dari pembahasan kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Seperti apa dan bagaimana, simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kami ingatkan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini nanti, silahkan Anda bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 021 823 6543. Juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan. Fal yatafadhal mashkuran ya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita basahi lisan kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai pada akhir hayat. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk melanjutkan kajian kita setiap Rabu pagi, minggu pertama dan kedua, yaitu tentang pembahasan kitab Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita pada kitab ini yaitu sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullahu wa ikhlasul amali lillah. Beliau menjelaskan bahwasanya kita wajib untuk mengikhlaskan seluruh amalan kita, seluruh aktivitas ibadah kita, seluruh ritual ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuhu wa aswabuhu.
amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Dan Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi berkata, ana aghna syuraka yani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka ma'ya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia persekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutumu. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Jika Nabi saja terhapus amalannya jika melakukan syirik, apalagi kita semua. Maka pemirsa Roja TV yang berbahagia, ini adalah perkara yang paling penting yang harus selalu kita jaga, yang harus selalu kita perhatikan, yaitu menjaga keikhlasan kita. Setiap kita ingin melakukan suatu amalan, setiap kita ingin melakukan suatu ibadah, maka periksa kembali niat kita. Apakah kita murni mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla? Apakah kita murni mengharapkan balasan, ganjaran dari Allah Azza wa Jalla? Ataukah tujuan kita beramal adalah riya, mengharapkan pujian manusia? Ataukah tujuan kita beramal adalah untuk mengharapkan kehidupan dunia, mengharapkan jabatan, atau ingin didengar, ingin terkenal, dan lain sebagainya? Maka kita harus selalu periksa setiap kita ingin melakukan suatu kebaikan. Kita usahakan, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikan aku keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berlindung diri kepadamu dari mempersekutukanmu sedang aku mengetahui, dan aku memohon ampun jika aku tidak mengetahui. Kita berusaha untuk sebisa mungkin tidak menampakkan amalan kita jika kita mampu untuk tidak menampakkannya. In tubudus sadaqati fa ni'ma hiya. Jika engkau tampakkan sedekahmu maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi jika engkau menyembunyikan dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian. Dan amalan yang ikhlas itulah yang akan kekal, yang akan tinggal, yang akan kita dapati nanti pada hari kiamat. Adapun amalan yang dicampuri dengan riya, dengan kesyirikan, maka akan hanya menjadi debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali itu ikhlas. Kemudian yang kedua tentunya jika sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam redaksi yang lain, siapa yang membuat perkara baru dalam agama, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam konteks salat, Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Contohilah dariku manasik haji kalian. Terutama kaum muslimin dan muslimat, pemerhati roja yang ingin berangkat ibadah haji, atau bahkan mungkin sudah berangkat, maka perhatikan kembali ya manasik haji kita. Sayang kalau kita sudah mengeluarkan banyak harta, tenaga, kemudian ya amalan kita tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka kita berusaha mempelajari manasik haji dengan benar dan bertanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang berilmu jika engkau tidak mengetahui. Jadi dua ya syarat ini kaum muslimin dan muslimat
adalah syarat diterimanya seluruh aktivitas ibadah kita. Syarat dikabulkannya ritual ibadah kita, yaitu harus ikhlas, murni hanya mengharap pahala dari Allah, murni hanya mengharap ganjaran dan balasan dari Allah Azza wa Jalla, tidak dicampuri dengan riya, dengan kesyirikan, dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, "Waridha biqada'illah." Kita diperintahkan ya, untuk ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Meskipun tingkatan ridha ini adalah tingkatan yang sangat tinggi, dan di bawahnya yang wajib adalah bersabar, ini tingkatan yang wajib. Adapun tingkatan ridha, kata para ulama kita, ini tingkatan yang mustahab, ya, tingkatan yang dianjurkan. Adapun beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, maka ini suatu perkara yang merupakan rukun iman. Tidak sah iman kecuali beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika malaikat Jibril menjelma sebagai manusia biasa, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak kelihatan ada bekas perjalanan. Dan hadis ini sudah kita terangkan alhamdulillah sampai selesai. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wal yawmil akhir wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka wajib bagi kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Allah sudah tuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana kejadiannya. Dan ketahuilah pemirsa sekalian bahwasanya takdir itu ada 4 tingkatan yang harus kita yakini. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan ilmu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah telah mengetahui bagaimana akan terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di belakang dan di depan mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alim," dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui secara global dan Allah mengetahui secara detail. Allah mengetahui yang nampak dan Allah mengetahui yang tidak nampak. Alimul ghaibi wasyahadah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah tidak bertambah dengan sebelum atau sudah terjadi, sama saja bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah mengetahui secara detail sebelum dan setelah terjadi. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seandainya terjadi maka Allah pun mengetahui bagaimana kejadiannya. Contohnya yaitu yang disebutkan para ulama kita tentang orang-orang kafir yang mereka berharap untuk kembali ke dunia setelah mereka divonis masuk neraka. Mereka akan meminta nanti pada hari kiamat untuk dikembalikan ke dunia. Farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal.
Kata orang-orang kafir nanti, kembalikan kami ke dunia agar kami beramal dengan amalan yang berbeda dengan dahulu kami kerjakan. Tapi ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Lau ruddu la'adu limanhu anhu." Seandainya mereka dikembalikan ke dunia pun, mereka akan kembali melakukan kekafiran. Mereka ketika meminta untuk kembali ke dunia, itu perkara yang tidak mungkin terjadi. Tapi seandainya pun Allah kehendaki, maka Allah sudah tahu bahwasanya mereka tidak akan beriman. Jadi tingkatan yang pertama yaitu kita meyakini bahwasanya Allah mengilmui, mengetahui secara segala sesuatu, secara global, secara detail, yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Karena ketika Allah menciptakan pena, Allah mengatakan uktub. Kemudian pena tersebut mengatakan, ma'aktub, apa yang aku tulis? Kata Allah Azza wa Jalla, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fajaral qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka pena pun menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Inna Allah kataba maqadir al-asya' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasan. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menuliskan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah Azza wa Jalla berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada sesuatu yang menimpa, sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini atau pada diri kalian kecuali sudah dituliskan min qabli an nabra'aha, sebelum Allah ciptakan. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi segala sesuatu yang terjadi, yang kita kerjakan, yang belum kita kerjakan, itu semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan meleset dari apa yang ditulis oleh pena atas perintah Allah Azza wa Jalla. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir sudah kering. Namun pemirsa sekalian, kita harus ketahui bahwasanya tidak ada yang pernah mengetahui, melihat ke Lauhul Mahfuz meskipun dia malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Itulah ummul kitab, induk ya. Takdir berada di Lauhul Mahfuz yang tidak akan berubah. Dan itu yang disebut dengan takdir am, ya, takdir umum yang berlaku untuk semuanya. Namun ada juga ya penulisan yang dilakukan setahun sekali, yaitu di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dituliskan ya, segala perkara yang penuh bijaksana. Dan dituliskan sampai alam Lailatul Qadar tahun berikut. Maka kita dianjurkan untuk banyak berdoa ya. Di malam Lailatul Qadar, terutama dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, semoga ya yang dituliskan dan itu adalah rincian dari apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Juga ada takdir umur. Setiap manusia ketika berumur ya, 4 bulan di perut ibunya, maka diutuslah malaikat untuk menuliskan umurnya, ya, amalannya, rezekinya, dia sengsara atau bahagia. Itu semua dituliskan ketika seorang berada 4 bulan di perut ibu. Itu juga adalah rincian dari apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Dan setiap hari Allah Azza wa Jalla menentukan segala sesuatu. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Intinya, tingkatan kedua adalah kita mengimani bahwasanya Allah telah menuliskan segala sesuatu di Lauhul Mahfuz dan takdir tersebut tidak akan berubah dan tidak ada yang bisa melihat isi Lauhul Mahfuz kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu Allah Azza wa Jalla menghendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tanda sesuatu itu ya dikehendaki oleh Allah jika terjadi. Jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan
terjadi. Dan Allah mentakdirkan dan menghendaki ya kebaikan dan kemaksiatan. Allah menghendaki ketaatan dan kefajiran, kebaikan dan keburukan. Itu semua terjadi atas kehendak Allah, iradatullah al-kauniyah. Karena iradah kauniyah ini artinya adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terjadi meskipun Allah tidak suka. Suka atau tidak suka itu disebut dengan iradah kauniyah. Sehingga Allah Azza wa Jalla ketika mentakdirkan ketaatan dan keburukan itu berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu sia-sia ya, tanpa sebab, tanpa hikmah ya. Dan di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan di antara sebagian hikmah yang bisa kita ketahui yaitu Allah menciptakan keburukan ya, iblis agar menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada iblis, tidak ada godaan, maka tidak ada ya perbedaan antara orang beriman dan orang kafir, orang taat dan yang bermaksiat. Padahal dunia ini Allah ciptakan sebagai darum imtihan wa darut tila, tempatnya ujian, tempatnya kita dicoba oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta yang terjadi, itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ya tidak mesti Allah sukai. Dan tanda sesuatu itu dikehendaki oleh Allah jika terjadi. Makanya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita katakan qadarullah atau qadarullah. Ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Kita berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dan berharap diangkat derajat kita. Kita bersabar atas keputusan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena kita tidak mengetahui apa takdir kita. Kecuali kata para ulama kalau sudah bertaubat ya, sudah kita tinggalkan dan kita sudah bertaubat dari dosa tersebut, kemudian ketika ada yang bertanya kepada kita, kenapa dahulu engkau melakukan dosa ini dan dosa itu? Setelah kita bertaubat, menyesal, maka kita katakan itu takdir Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dahulu Nabi Adam ketika berdebat dengan Nabi Musa, ya kenapa engkau melanggar perintah Allah sehingga kita dikeluarkan dari surga, kata Nabi Adam, ya, apakah engkau mencelaku dengan sesuatu yang telah dituliskan untukku sebelum aku diciptakan? Maka beralasan dengan takdir ya, untuk perbuatan dosa yang telah kita taubat ini dibolehkan. Atau maksudnya hadis tadi adalah Nabi Adam berhujjah dengan takdir atas musibah yang terjadi. Ya, dikeluarkan dari surga ini musibah. Dan ya ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang harus kita ucapkan ketika kita tertimpa musibah. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa. Sungguh Allah telah mentakdirkan dan Allah apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tingkatan yang keempat yaitu al-khalqu wal ijad. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Setelah Allah ilmui, Allah ketahui sejak dahulu ya, sejak sebelum ada segala sesuatu Allah sudah mengetahui. Kemudian Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, kemudian Allah kehendaki, kemudian Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu wa huwa bi kulli syai' wakil, dan Allah yang menjaga segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wa huwal khallaqul alim, dan Dia Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Maka 4 tingkatan ini adalah tingkatan takdir yang harus semua kita imani.
ya, tingkatan ilmu, kemudian penulisan di Lauhul Mahfuz, kemudian kehendak Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu. Adapun ya kelompok yang menyimpang dalam bab takdir ini, sebagian mereka hanya mengimani tingkatan pertama dan kedua. Mereka mengimani Allah mengetahui segala sesuatu dan Allah menuliskan segala sesuatu. Tapi mengingkari tingkatan ketiga dan keempat. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak menghendaki maksiat dan Allah tidak menciptakan keburukan. Maka kelompok yang mengimani tingkatan pertama dan kedua saja, ini adalah kelompok yang menyimpang dan sesat. Adapun kelompok yang lebih ekstrim lagi, yang mengingkari ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, maka ini telah keluar dari agama Islam. Maka kita harus waspada dari penyimpangan seperti ini. Juga ya kelompok yang sesat dalam bab takdir ini, yaitu mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya campur tangan ya dalam perbuatan manusia. Manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Ini adalah kelompok yang tersesat dalam takdir. Bab takdir, bab iman kepada takdir. Kemudian juga kelompok yang sebaliknya mengatakan ya bahwasanya segala sesuatu ini adalah Allah yang melakukannya dan manusia tidak punya kehendak, tidak punya pilihan, dan seperti ya robot yang digerakkan oleh remote atau seperti daun yang jatuh dari dahan dan tangkainya. Yaitu kelompok Jabriyah. Ini semua adalah kelompok yang keliru sesat dalam bab takdir ini. Yang benar adalah manusia punya kehendak, manusia punya pilihan, tapi pilihan dan kehendak manusia tidak lepas, tidak keluar dari pilihan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita harus mengimani 4 tingkatan ini sehingga kita tidak keliru dalam memahami takdir dan tidak perlu terlalu dalam ya, karena ini bisa membuat kita ragu atau membuat kita banyak bertanya sehingga bisa membuat kita tersesat, karena al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita bertanya kenapa Allah menentukan ini kafir, ini bermaksiat, ya, sehingga ada kecurigaan kita bahwasanya Allah tidak adil. Padahal Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan dan mereka yang akan ditanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi hambanya. Allah telah mengutus para rasul, Allah menurunkan kitab, Allah menegakkan hujjah bagi manusia, dan Allah beri mereka pilihan. Siapa yang beriman maka silahkan, dan siapa yang kafir maka tentunya azab Allah akan menunggunya. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah melanjutkan was-sabru ala hukmillah. Ya, inilah yang tingkatan yang wajib kita lakukan, yaitu kita wajib bersabar atas segala yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan. Kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Azza wa Jalla, aku bersama persangkaan hambaku terhadapku. Waliyadhunna bi masya, silahkan dia menyangka tentang aku apa yang ia kehendaki. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya kalau kita bersangka buruk kepada Allah, maka ya orang yang bersangka buruk kepada Allah akan mendapatkan keburukan. Dan orang-orang kafir mereka berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sangat mudah ya, kita selalu bersangka baik. Apapun yang Allah tutuskan untuk kita, kita bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidaklah Allah menimpakan kesulitan, keburukan, musibah, kecuali ya Allah menghendaki kita untuk kembali kepadanya, untuk kembali dekat dengan Allah Azza wa Jalla, untuk bertaubat, mengingat Allah Azza wa Jalla, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk mengangkat derajat kita. Atau ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala mengatakan, asa an takrahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, sungguh istimewa urusan orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakar fakana khairal lahu.
Jika dia mendapatkan nikmat, kebaikan, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. La inna syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, aku akan tambahkan nikmatku. Wa illa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, maka ketahuilah azabku sangat pedih. Wa in asabathu dharra'u sabar. Dan orang beriman jika mendapatkan kesulitan, musibah, ya, maka dia akan bersabar. Maka itu pun baik baginya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang-orang bersabar yang akan diberikan pahala yang sempurna, bahkan tanpa batas. Kita harus bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar atas bersabar untuk tidak bermaksiat dan bersabar atas keputusan-keputusan Allah yang berat. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Kita bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan semua takdir kita baik. Bisa jadi Allah memberikan kita kesulitan karena kalau kita diberi kenikmatan, kita bisa sombong, kita bisa melampaui batas. Dan juga ada orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kenikmatan, beri kekayaan, keluasan rezeki. Karena kalau dia fakir maka bisa kafir. Maka kita terus bersangka baik dalam kondisi apapun. Apapun yang menimpa kita, maka kita selalu bersangka baik. Kita harus selalu bersyukur. Kita harus selalu melihat ke bawah. Dan ada rezeki yang tidak boleh kita lupakan. Itu rezeki iman, rezeki ilmu, rezeki bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah rezeki yang harus selalu kita syukuri kalau kita masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal iman bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha huluha wa murriha. Ini penjelasan yang lebih detail lagi. Kita wajib untuk beriman kepada semua takdir Allah Azza wa Jalla. Yang baik, yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Karena tidak ada yang keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti yang mempunyai hikmah di balik semua keputusan yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Wal iman bima qala Allahu qad alima Allahu mal ibadu amilun. Dan kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan dikerjakan hambanya. Wa ila ma hum sairun, dan kemana mereka akan kembali. Apakah mereka akan berbuat kebaikan atau keburukan, apakah mereka di surga atau di neraka. Itu semua telah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara kita kecuali telah dituliskan tempat duduknya di surga atau di neraka, wal'iyadzubillah. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya semua orang punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Ketika dia masuk surga, maka dikatakan kepadanya, ya, kalau kamu berbuat keburukan, maka itu tempat duduk di neraka dan Allah gantikan tempat duduk di surga. Sebaliknya yang masuk neraka dikatakan kepadanya, ya, kalau kamu beriman maka itu tempat dudukmu di surga, tapi kamu kafir maka tempat dudukmu di neraka. Maka orang-orang penduduk surga semakin berbahagia, penduduk neraka semakin sedih dan kecewa karena dia telah meninggalkan amal soleh yang seharusnya dia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk selalu bertakwa. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari setelah setelah alam dunia ini, yaitu untuk alam barzakh, untuk alam akhirat, apa yang telah kita kerjakan. La yakhrujuna min ilmillah. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wala yakunu fil ardin was samawat illa ma alimallah. Tidak ada yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah ketahui. Kita ketahui bahwasanya penduduk langit ini dari para malaikat sangat banyak sekali jumlahnya. Tidak ada 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud. At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu bergetar dan berhak ya langit untuk bergetar karena tidak ada ya jarak 4 jari kecuali ada malaikat yang ruku dan sujud. Dan jumlah mereka sangat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Allah kecuali Dia.
Allah mengetahui semua yang dikerjakan malaikat di langit dan semua yang dikerjakan oleh makhluknya di bumi ini, dari jin, dari manusia, dari tumbuh-tumbuhan, dari hewan-hewan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Allah yang menanggung rezekinya semuanya. Allah mengetahui semua perbuatan, baik itu yang berada di daratan maupun di dasar lautan, atau di hutan atau dalam goa, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian ya, beliau melanjutkan, wa ta'lamu ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ya, ini masih pembahasan tentang takdir para pemirsa sekalian, yaitu ya, tidaklah kita beriman dengan benar kecuali meyakini bahwasanya apa yang menimpa kita, apa yang kita dapatkan, apa yang dituliskan untuk kita, maka tidak mungkin meleset. Ya, kalau itu sudah rezeki kita, sudah bagian kita, sudah takdir kita, maka tidak mungkin meleset, tidak mungkin pindah, tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin bisa kita hindari. Kalau sudah Allah tuliskan demikian, maka tidak mungkin kita bisa lari dari takdir Allah Azza wa Jalla. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang bukan bagianmu, bukan takdirmu, bukan rezekimu, maka tidak mungkin kita dapatkan. Walaupun kita berusaha luar biasa, ya, berusaha dengan segala cara kita lakukan, kalau memang Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menginginkan, maka tidak mungkin kita dapatkan. Maka kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja, mencari rezeki yang halal, berusaha untuk ya mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau ternyata apa yang kita usahakan gagal, apa yang kita usahakan belum berhasil, maka kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita terus berdoa meminta kebaikan tersebut. Tapi kalau kita tidak dapatkan, maka kita mengatakan ya qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jadi kita harus meyakini bahwasanya apa yang kita dapatkan tidak apa menjadi bagian kita tidak mungkin diambil oleh orang lain. Dan apa yang bukan bagian kita, maka tidak mungkin kita dapatkan. Rezeki tidak akan tertukar. Usaha bisa sama, tapi hasil bisa jadi berbeda. Karena setiap orang punya takdir yang berbeda-beda. Wala khaliqa ma'allah, tidak ada yang bisa menciptakan seperti Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa membuat ya manusia, membuat nyamuk. Seandainya jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan nyamuk, la yakhluqu dzubaba wala wijtama'u lah. Seandainya jin dan manusia bersatu untuk menciptakan seperti ciptaan Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa. Mereka tidak punya bagian dari penciptaan langit dan bumi. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba. Sungguhnya yang kalian berdoa kepada yang selain Allah, mereka tidak mampu menciptakan lalat. Dan mereka juga tidak punya bagian dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka tidak menciptakan sebagian alam semesta ini, sebagian langit atau sebagian laut atau sebagian sungai atau sebagian pepohonan. Itu semua ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menanam dan Allah yang menumbuhkan. Kita berusaha untuk ya memiliki anak dan Allah yang menentukan siapa yang Allah karunia anak dan siapa yang tidak Allah karunia. Seorang menikah tidak semuanya menghasilkan anak. Ya habul liman yasha'u inatha wa yahabul liman yasha'u dzukur. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya karunia anak laki-laki, ada yang anak perempuan, ada yang diberikan dua-duanya, laki-laki perempuan. Dan ada pula yang Allah tentukan dia tidak punya anak. Ini semua tentunya ya berdasarkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Bahkan para nabi pun ada yang anaknya semua laki-laki, ada yang semua perempuan, ada yang punya anak laki-laki dan perempuan, dan ada juga yang lama ya tidak punya anak.
sehingga berdoa kepada Allah Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Kemudian Allah karuniakan ya, Yahya wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka pada kehidupan para nabi terdapat ya contoh-contoh yang sempurna. Ada yang diberi kekayaan, ada yang diberi ya kesulitan, ada yang diberi penyakit, ada yang diberikan istri yang kafir, ada yang ya dalam kisah yang sangat banyak sekali kita dapati bahwasanya ada yang anaknya juga tidak beriman. Sehingga ya kita mempelajari sejarah para nabi dan kita ya mencontoh kehidupan mereka. Jadi kata penulis kitab ini rahimahullah, wala khaliqa ma'allah, tidak ada yang bisa menciptakan seperti Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berkata tentang orang yang membuat gambar-gambar, membuat patung-patung, makhluk hidup, faman adzlamu mimman dzahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa yang lebih zalim dari orang yang ingin menciptakan seperti ciptaanku? Fal yakhluqu habba, ya, ciptakan satu biji, satu gandum, satu beras, atau ciptakan nyamuk atau lalat atau semut. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka kita memuji Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita tidak boleh untuk menyerupai, ya, membuat gambar-gambar yang menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla ya, dari yang bernyawa. Karena ini ancamannya sangat berat. Allah mengatakan, ahyu ma khalaqtum. Pada hari kiamat, orang-orang yang membuat patung, yang membuat gambar-gambar makhluk hidup, diperintahkan untuk menghidupkan apa yang mereka ciptakan dan mereka tidak akan mampu melakukannya. Kemudian pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, beliau pindah ke pembahasan yang lain. Ya, karena kitab ini membahas secara umum tentang akidah, tapi juga terkadang menyebutkan permasalahan-permasalahan fiqhiyah yang merupakan permasalahan yang diselisih oleh sebagian kelompok menyimpang dalam Islam. Tapi yang disebutkan di sini adalah suatu masalah yang terkait dengan salat jenazah. Beliau mengatakan wa takbir al janaizi arba, ya, yang populer di kalangan para ulama ahli fikih, ya, takbir mensolati jenazah itu 4 kali takbir. Takbir yang pertama ya membaca Al-Fatihah, kemudian yang kedua salawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga yaitu mendoakan mayit, kemudian yang keempat ya berzikir atau langsung salam. Dan inilah pendapat Imam Malik bin Anas, kata beliau, wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan bin Shalih wa Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah imam dari salah satu imam yang 4. Dan mayoritas ahli fikih berpendapat seperti ini. Meskipun ya ada riwayat yang menunjukkan terkadang Nabi takbir sampai 5 bahkan lebih. Ya. Tapi riwayat ini tidak populer. Ya. Sehingga yang lebih pantas untuk dilakukan para imam yang mensolati jenazah untuk tidak menambah lebih dari 4. Sehingga menjadikan masyarakat bingung, ya, karena ini tidak pendapat yang tidak populer. Maka sebaiknya ya ketika seorang mensolati jenazah, mengimami, maka dia bertakbir hanya 4. Kalaupun ada yang mensahihkan riwayat 5, maka kalau dia sholat sendiri maka tidak mengapa dia lakukan. Dan ya pernah suatu kali ya di Masjid Haram, imam hanya bertakbir 3 kali, kemudian dia ulang agar menjadi 4 kali takbir. Jadi ini ya salah satu permasalahan yang mungkin menjadi pelajaran juga bagi kita, yaitu jika kita mendapati suatu pendapat yang tidak populer ya, dan juga pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama kita, meskipun ada di dalam kitab-kitab fikih, ini hanya dicukupkan kepada para penuntut ilmu saja. Ya, karena biasanya orang-orang awam ketika mendapati sesuatu yang sangat aneh, yang berbeda, tidak disebutkan oleh para ulama, maka kata kebanyakan ulama, maka mereka akan menjadi bingung dan ini bisa menjadi sesuatu yang keributan di tengah masyarakat. Dan kita berusaha untuk
menjadikan bagaimana kaum muslimin itu tenang, ya. Adapun para penuntut ilmu yang mendalami ya masalah-masalah perbedaan para ulama secara detail mendalam, maka mereka bahas di majelis-majelis khusus. Juga di sini disebutkan wal iman bi anna ma'a kulli qatratin malakun yanzilu minas sama' hatta yad'aha haitsu amarahu Allah. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah yang menurunkan hujan, ya. Dan di sini disebutkan bahwa setiap tetes hujan ada malaikat yang membawanya dari langit sampai di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tempatkan. Tentu ya tanpa ada keraguan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menurunkan hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dan Allah tempatkan di bumi. Dan di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, rahmat Allah Azza wa Jalla, hujan itu tidak dijadikan berlebihan sehingga bisa menenggelamkan, meskipun terkadang itu terjadi. Juga Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan antara satu tempat ke tempat yang lain, ya, hujan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika hujan turun. Kita mengatakan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Dan juga kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika selesai hujan, kita mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan atas karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak menyandarkan hujan ini kepada bintang ini dan bintang itu, tapi murni ya ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan apabila hujan itu berlebihan, ya kita khawatirkan terjadi banjir dan longsor dan lain sebagainya, maka kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal dirab wal jibal wa butunil adiyah awdiya wa manabitis syajar. Ini doa-doa yang perlu kita hafalkan, terutama ya di negeri kita ini yang sering terjadi hujan yang berlebihan, ya, hujan lebat. Maka sunnah Nabi SAW ketika ditakutkan terjadi banjir dan longsor, kita doa Allahumma hawalaina, ya Allah turunkanlah hujan ini bukan di atas kami, tapi ya, di tempat-tempat yang memang dibutuhkan hujan di situ, di atas gunung-gunung, di atas bukit-bukit, di lembah-lembah, di tempat tumbuhnya pepohonan. Sehingga ya hujan ini tidak membahayakan ya manusia. Dan juga perlu kita sadari bahwasanya tidaklah terjadi ya, musibah, banjir, longsor, hujan yang berlebihan, gempa bumi, kecuali itu peringatan dari Allah Azza wa Jalla karena dosa-dosa kita. Maka kita harus selalu ya mengintrospeksi diri kita dan berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran dengan cara yang hikmah. Kemudian di sini juga disebutkan ya permasalahan yang lain, wal iman bi anna Rasulullah sallallahu hina kallama ahla qalib yauma badrin ay al musyrikin kanu yasma'una kalamah. Dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbicara kepada orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar, mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW. Dan ini adalah mukjizat dari mukjizat Nabi SAW. Memang permasalahan apakah orang mati itu mendengar atau tidak, ini permasalahan yang disebutkan oleh para ulama kita di kitab-kitab ya akidah atau fikih. Dan kita yakini seandainya pun ya mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan. Mereka hanya mendengar, terkadang mendengar salam orang yang memberi salam kepadanya. Ya. Dan yang di sini Nabi SAW adalah berbicara kepada mereka dan mereka mendengar adalah mukjizat Nabi SAW. Adapun sebagian orang yang mengatakan ya yang sudah mati mendengar, meskipun dari jauh, ya bukan hanya di kuburannya, dari jauh mereka ya berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla dan meyakini bahwasanya yang sudah mati itu masih hidup mendengar dan bisa mengabulkan. Ini kesyirikan besar tentunya. Nabi saja ketika berbicara mendekati ke lubang-lubang sumur tersebut yang dikumpulkan di situ bangkai-bangkai ya orang-orang musyrik, kemudian berbicara kepada mereka. Ini mukjizat Nabi SAW sehingga mereka bisa mendengar. Adapun seandainya ya kalau kita mengambil pendapat mereka mendengar, mereka tidak bisa melakukan apa. Mereka sudah mati. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Jika mati anak Adam maka terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Dan ketahuilah para pemirsa sekalian, ya, ketika kita mendatangi kuburan, maka tujuan kita hanya yang pertama untuk mengucapkan salam untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Kemudian tentunya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, maka silahkan sekarang berziarah kubur, karena tujuan kita ya tadi menerapkan sunnah Nabi, merintahkan untuk ziarah kubur. Yang kedua untuk mendoakan mereka yang telah meninggal, bukan berdoa kepada mereka, mendoakan ya agar mereka diselamatkan, agar mereka diringankan adabnya, diluaskan kuburannya, agar mereka ditambahkan rahmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dalam ucapan salam kita mengatakan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah di sini pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang mati, semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Maka itu tujuan kita ya ketika kita di ziarah kubur, yaitu agar kita ya mengingat kematian dan agar kita mempersiapkan untuk kematian tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk selalu ya semangat belajar ilmu agama, terutama ilmu akidah. Dan ya apabila para pemirsa sekalian yang mempunyai pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dan atas kesediaannya untuk meluangkan waktu mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya berkaitan dengan mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Silahkan kami berikan 1 atau 3 pertanyaan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat maupun telepon. Silahkan di 0218236543. Pertanyaan pertama dari Abdullah yang bertanya, Ustadz, di zaman sekarang ini di mana era digital, kemudian informasi yang begitu banyak, sangat mudah diakses, sangat bisa dinikmati oleh dari kalangan muda, remaja maupun dewasa, sehingga di zaman sekarang ini orang tidak lagi yakin akan adanya takdir, bahkan mempertanyakan hal tersebut. Karena menurut mereka apa yang mereka kerjakan ini merupakan pondasi dari apa yang akan mereka tuai di masa yang akan datang. Dan mereka lebih yakin dengan apa yang mereka kerjakan, bahwasanya apa yang saya kerjakan sekarang ini akan menentukan di masa depan. Silahkan Ustaz. Ya, ini ya pertanyaan yang sangat berkaitan dengan materi kita, yaitu ya dengan berbagai macam ya luasnya informasi dan sangat mudahnya seorang mendapat informasi tapi tidak tersaring, sehingga seharusnya kita berusaha untuk tidak bermudah-mudahan dalam menerima informasi yang akan mempengaruhi ya akidah kita, mengaruhi keyakinan kita. Ya, padahal ini ya sejak kecil dahulu ya kita selalu ditalkin bahwasanya iman itu ada 6, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, yang mana ya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu, bukan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan belum tentu, dan sudah banyak sekali buktinya ya. Bagaimana seorang sudah berusaha tapi ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang dia usahakan. Tapi tentunya ya ini bukan berarti ya kita menafikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya dan Nabi SAW menjelaskan secara detail tentang usaha ini. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli razaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki seperti burung. Dan Nabi tidak mengatakan burung itu hanya tinggal di sangkarnya, ya di sarangnya. Hanya tinggal di sarangnya, tapi Nabi SAW mengatakan tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut sudah kenyang. Ya. Maka kita memang harus berusaha
harus bekerja, harus mempersiapkan ya untuk hari-hari esok kita ya, untuk masa depan kita. Tapi yang lebih harus kita persiapkan adalah masa depan akhirat kita. Karena ketahuilah bahwasanya itulah masa depan yang pasti. Karena kita tidak mengetahui ya berapa umur kita. Dan kita akan hidup di akhirat nanti kekal selama-lamanya. Sehingga kita ya diperintahkan untuk berusaha untuk kebaikan dunia kita, ya, mempersiapkan kebaikan-kebaikan dari usaha-usaha dunia, ya, dari bisnis, dari apa saja, belajar dengan baik untuk mempersiapkan ya, dan kita niatkan untuk kebaikan akhirat kita, untuk kebaikan-kebaikan ketika kita nanti bisa ya sukses menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, agar kita bisa beribadah dengan baik, kita bisa haji, bisa umrah, bisa bersedekah, dan ya semua itu sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tentunya kita diperintahkan untuk berusaha, tapi setelahnya kita tidak bersandar kepada usaha itu. Ya. Kita bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bertawakal, bahkan setiap pagi kita dianjurkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, pagi petang, setiap pagi petang. Ya. Nabi SAW berkata kepada putrinya Fatimah, wahai putriku, jangan lupa tiap pagi petang kamu membaca, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Maha Hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, ya, tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan, perbaiki semua urusanku, urusan keluargaku, urusan rumah tanggaku, urusan pekerjaanku, bisnisku, pendidikanku. Dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun sekejap mata. Dan juga setiap kita keluar rumah, apa yang dianjurkan kita baca? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Aku mohon pertolongan kepada Allah. Aku berserah diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk meninggalkan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Hati kita di tangan, kendali segala urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak bisa mendapatkan apa-apa, melakukan apa-apa, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, memudahkan kita, dan membantu kita. Dan tentunya, ya, kita diperintahkan untuk berusaha maksimal, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Agar ketika kita ya gagal, umpamanya, tidak mendapatkan, padahal kita sudah merasa berusaha maksimal, kita tidak terlalu sedih dan kecewa, tapi kita bangkit lagi, kita berusaha lagi, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Semua menjadi solusi dan tambahan ilmu untuk kita semua yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikut kami bacakan dari pertanyaan Saudara Suleweng yang bertanya dari Bekasi. Ustaz mau bertanya, bagaimana saya harus ikhlas menerima takdir Allah yang setelah 26 tahun pernikahan saya belum punya keturunan. Bagaimana menyikapi, kadang bisa menerima tapi kadang sedih yang sangat dalam sekali berkaitan dengan tidak punya keturunan ini. Yang pertama tentunya ya saya dan bersama semuanya kita doakan kepada saudara yang bertanya agar segera diberi keturunan yang soleh atau solehah ya. Karena ini nasihat untuk semuanya, nasihat untuk yang bertanya dan nasihat kepada semua yang mengalami kasus yang sama, yaitu bertahun-tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Ketahuilah bahwasanya doa yang Anda panjatkan itu tidak sia-sia. Ya. Setiap doa yang kita panjatkan adalah mengandung pahala, bernilai pahala. Kemudian tadi sudah kita bacakan bahwasanya memang Allah mentakdirkan ada yang punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan, ada yang punya anak laki-laki dan perempuan, dan Allah ya ada yang diberi tidak diberi keturunan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasanya banyak ya orang yang berdoa minta keturunan tapi lupa minta keturunan yang soleh dan soleha ya. Jadi semoga setelah mendengarkan pertanyaan ini ya doanya ya mungkin sebelumnya juga hanya minta keturunan, maka mintalah keturunan yang soleh.
Karena pernah ya dikisahkan oleh Syekh kami, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, tentang seorang yang berdoa, menangis, bersungguh-sungguh di Ka'bah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan dia anak, berapa ya tahun kemudian dia berdoa agar anaknya dibinasakan. Karena dia ya melahirkan anak yang tidak baik, anak yang banyak ya melakukan dosa. Maka ya seorang polisi yang alhamdulillah ya punya pemahaman yang baik, dia mengajarkan dia untuk ganti doanya dengan doa agar menjadi anak yang soleh. Dan ternyata di saat yang sama ya anaknya tiba-tiba taubat dan sadar. Maka kalaupun ya kita belum dikira, belum tentu kalau Allah mengaruniakan kita anak, kita bisa melaksanakan amanah dengan baik, kita bisa mendidiknya dengan baik, dan belum tentu dia anak soleh. Maka tidak dilarang ya kita berdoa, dan doa yang terbaik adalah doa para nabi. Maka hafalkan doa ini, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka ulangi doa ini, juga perbanyak istighfar. Karena ya di antara faedah istighfar, kata Allah Azza wa Jalla, yursilis sama alaikum idrara wa yumdilkum bi amwali wa banin. Beristighfarlah kepada Allah, Allah akan kirimkan kalian hujan yang deras, hujan yang bermanfaat, dan Allah akan tambahkan, luaskan harta dan anak-anak bagi kalian. Kalau selama ini ya Anda hanya istighfar 10 kali, 20 kali, minimal 100 kali, tambah sampai 1000 kali, tentu usaha-usaha ya dari segi kedokteran juga diusahakan ya semampunya. Tapi ya usaha terbesar kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin, Rabbi habli minas salihin, kurniakan aku keturunan-keturunan yang soleh. Dan kalaupun Allah belum mentakdirkan, maka tetap bersangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi kalau kita diberi anak, kita tidak mampu melakukan amanah mendidik anak kita dengan baik, dan banyak aktivitas yang lain yang kalau seorang punya anak mungkin dia akan sibuk dengan ya anaknya harus mengantar sekolah, harus begini dan begini. Tapi kalau ya dengan tidak punya anak, dia bisa lebih banyak untuk melakukan aktivitas sosial dengan orang lain, dengan melakukan ibadah, mungkin lebih fokus untuk ibadah, iktikaf dan lain sebagainya, yang seandainya dia punya anak mungkin lebih sulit. Intinya kita selalu bersangka baik kepada Allah, tetap berdoa, dan juga berusaha dengan cara-cara yang dibenarkan. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan satu lagi pertanyaan yang telah masuk. Dari Muhammad Fadil Amrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa yang dimaksud bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada selainnya? Dalam hal apa aja, dan seperti apa penjelasan berkaitan dengan hal ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang penting ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Katakanlah dialah Allah yang satu, dan Allah tempat bergantung, tempat kembali segala sesuatu. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Ini dimaksud kita bergantung hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bersandar hanya kepada Allah. Betul kita diperintahkan untuk berusaha, bekerja, belajar, ya. Tapi kita tidak bergantung kepada usaha kita. Kita hanya melaksanakan perintah Allah, kemudian kita bersandar kepada Allah karena Allah yang akan menentukan segala sesuatu. Allah yang mentakdirkan, dan kendali segala sesuatu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ini waktu kita bergantung kepada Allah, yaitu kita selalu berdoa, berharap, dan percaya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak bergantung kepada manusia, bersandar kepada manusia. Karena sehebat apapun manusia, maka dia tidak bisa untuk merubah takdir Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla ya dalam hadis di sebuah hadis disebutkan bahwasanya seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk beri manfaat, mereka tidak bisa beri manfaat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Dan sebaliknya, seandainya mereka bersatu, seluruh jin dan manusia, manusia pertama sampai terakhir bersatu untuk memberikan bahaya,
Tapi Allah tidak kehendaki, maka mereka tidak akan mampu membahayakanmu kecuali jika Allah sudah tentukan. Jadi segala ketetapan, segala keputusan, segala takdir, kendali, segala urusan kita itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya renungi ya zikir-zikir yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi, setiap petang, setiap keluar rumah yang saya bacakan tadi. Setiap pagi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah agar diperbaiki segala urusan kita. Juga setiap pagi dianjurkan kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Aku memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Ya, karena dengan sering berdoa maka kita akan selalu menggantungkan hati kita, harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berharap kepada manusia, karena siapa yang berharap kepada manusia pasti akan kecewa. Ya, sebaik apapun manusia, kalau kita terus minta pertolongan, maka ya lama-lama dia akan marah, dia tidak suka. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala senang, sangat bahagia dan menyuruh kita untuk meminta kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit baginya. Sebesar apapun permintaan kita, maka tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang penting kita ya selalu meminta dan berusaha dengan cara-cara yang dibenarkan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pembahasan ini dan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk dari pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustadz memberikan ihtitam. Fadal ya Ustadz. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, mari kita selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, selalu memperbaiki zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian merenungi, memahami makna zikir-zikir yang kita baca. Karena ternyata dalam semua zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW untuk dibaca di tiap aktivitas kita, bahkan mulai dari bangun tidur, kemudian ke masjid, kemudian masuk masjid, mengandung makna-makna yang luar biasa, yang kalau kita pahami, renungi maknanya, maka kita akan sadar bahwasanya ya, setiap gerak-gerik kita ini kita selalu minta kepada Allah, selalu berhubungan kepada Allah, selalu meminta pertolongan, bersandar kepada Allah, sehingga ya hati kita tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ya, kebanyakan orang yang sedih, galau, stres itu karena jauh dari Allah Azza wa Jalla, jauh dari pemilik hati ini. Dan Allah sudah menjamin ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya, dan makna-makna dari zikir-zikir yang kita baca ya menunjukkan kita terus memperbaharui iman kita, tauhid kita, tawakal kita, keyakinan kita, rasa harap kita, dan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan Nabi SAW berpesan, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih jazakumullah khair kepada seluruh kru yang bertugas di Radio Roja. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz dan rekan-rekan kami yang ada di studio mini Maros Makassar yang telah bersedia untuk menyiapkan segala halnya untuk terselenggara kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan keberkahan di setiap perjumpaan seperti ini. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami yang bertugas mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.